Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat. Jadi Bu, kalau sehat itu ketika Ustaz menanya sehat, Alhamdulillah. kita sampaikan alhamdulillah. Betul. Karena yang punya kesehatan itu adalah Allah. Maka puji dulu yang punya kesehatan ya Bu. Iya Bu. Ya. Jangan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'in 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah innallaha la'allakum tashkurun. Amin. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa summa qala sayyidul arabiyyah salamatul insan hifdzil lisan. Wa qala ulama ilahi anta maqsudi wa ridha madlubi. Sebelum panjang lebar kita sampaikan sedikit tausiah atau pembelajaran atau ilmu. Tentunya Ustaz menanya kepada para jamaah sekalian, ibu-ibu di perwiritan Nurul Iman atau perwiritan Al-Munawwarah ini. Kepada ibu-ibu saya tanya, saya sapa, di dalam Minhajul Abidin disampaikan satu kalimat di sana penyampaian Imam Ghazali. Ketika kau ketemu dengan orang, ketemu dengan satu akidah dengan kau, terlebih dahulu kau tanya dulu. Ketika ditanya, pasti akan hadir di situ pahala, nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang baik ini Allah berikan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan supaya aktivitas atau amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lakukan dalam detik langkah kehidupan di atas dunia ini. Seterusnya salawat dan salam junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati terlebih dahulu kepada ketua perwiritan dan juga sekretaris bendahara. Tapi dalam hal rangkaian hari ini kita pelatihan sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda kita agar dimana Bapak Kasih dan juga Bapak Ketua kita yang alhamdulillah masih seperti mengikuti acara berlangsungnya acara yang kita bikin barangkali sekali sebulannya atau dua kali sebulan atau sebulan dua bulan sekali atau sebulan 3 bulan sekali. Mudah-mudahan tetap kita bina supaya kita tidak salah langkah di tengah-tengah masyarakat sebagai guru agama Islam. Amin. Seterusnya salawat dan salam junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ibu-ibu sekalian, udah berapa hari, udah berapa lama kita sudah bertemu di ini perwiritan. Hari ini saya ambil satu surah Al-Quran yang disebut di dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bunyinya wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu dan Allah ahrajakum telah keluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa dan tidak punya sesuatu apa-apa. Ketika kita dengarkan ini ibu-ibuku, sadarlah kita bahwasanya kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah,
datang dan hadir di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang terbayang kepada kita ketika kita tahu sudah terjemahan yang disampaikan oleh Ustaz itu? Dibacakan Al-Quran, diartikan sesuai dengan terjemahan dan mengerti kita dilanggapai ini. Apa yang disampaikan Ustaz itu? Apa tadi? Ahrojakum, dikeluarkan kita. Kenapa harus ahrojakum? Kenapa kata keluar? Kenapa nggak kata lahir? Karena semua manusia ini bukan lahir saja, akan tetapi keluar dan dikeluarkan. Ada kadang-kadang ibu-ibu itu keluar sasir dia. Ya, alhamdulillah Bu, aku salah-salahkan ini Bu. Kamu aku tidur ibu, nggak tahu apa yang salah atau tidak salah. Aku salah-salahkan karena ada nampak ibu-ibu yang mengantuk. Maka aku salahkan ini Bu. Nah, sadarnya ibu kalau aku salah-salahkan kalimat itu, kalau sadar ibu, berarti masih konek ibu akan apa yang aku sampaikan ini. Saya sadarnya sahasir itu bilang, kita sosarnya. Nah, maka aku salah-salahkan supaya tidak mengantuk. Adanya manusia itu Bu, ceramah Ustadz itu melotot matanya menengok Ustadz itu. Tak nampaknya begitu Bu. Yang nampaknya ikannya di bawah sange di rumah. Karena ada kucing garong situ yang menyetip ikannya itu. Nah, maka dari itu kadang-kadang aku bikin suatu omongan yang salah bagi ibu-ibu, bagiku benar mungkin barangkali kalau nggak ibu salahkan, aku salah-salahkan itu. Tapi salah ibu, bagi ibu bangun dengar ibu apa yang didengarkan ini. Masya Allah, seperti itu ya Bu. Seterusnya, Masya Allah, dikeluarkan kehidupannya. Setelah kita keluarkan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, dilahirkanlah kita. Ada tadi yang di atas perut, ada dari bawah perut, dari kemaluan itu dilahirkan namanya. Kalau kita lihat daripada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak keluar, dia tidak lahir dari kemaluan, tapi dia dikeluarkan dari perut ibu. Maka ini kata-kata akhrajakum. Nah, kalau lahir itu sudah tahu kita bahwasanya manusia lahir dari kemaluan perempuan. Tapi kalau keluar itu dari atas perutnya seorang ibu. Kalau kita lihat daripada tafsir ini, tafsir mana yang menjadi alat sama saya di sini ini? Saya ambil dan saya tengok beberapa kalimat di dalam sawi, maka di keluar adalah umum. Maka dari ini, di mana kita menyebut sawi? Apa pun namanya? Sawi. Sedemikian inilah disampaikan kepada ibu supaya saya berulang-ulang menyampaikan satu kalimat ilmu itu sehingga kita tahu bagaimana kita prosesnya hadir di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Terus disebutkan setelah itu Bu, tidak punya apa-apa, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Enggak ada pengetahuan kita, tidak mengetahui dan tidak punya harta. Ketika sudah nampak kita keluar, dilihat oleh bidang kita itu, sedikit pun tidak ada harta kita ketika itu. Hanya di orang-orang kampung supaya tidak mencerap semua dari ini, diikatlah dengan benang seutas benang yang kecil itu pusat, supaya jangan keluar terus dari pusat itu sesuatu yang tidak disukai. Baru itulah diberikan dua orang tua kita atau bidan tadi itu harta seutas benang untuk menutup supaya tidak menjadi mudarat bagi kita, supaya langsung kehidupan kita berlaku dan melangkah di atas dunia Allah Ta'ala ini. Ketika disampaikan Ustaz seperti ini, Bu, apa yang terpikir bagi kita? Bukannya bayar ini, aku bayar apa yang dari dulu ngomong. Itu bukannya itu bayar saya itu. Itu bayar, bukannya jabatanku dulu itu bayar. Aku bayar begini ngaku. Sehingga ketika dengar orang seperti ini, Bu, nggak sombong dia akan di hartanya, nggak sombong dia akan di ilmunya, tidak sombong dia akan jabatannya. Karena ingat dia bahwa saja dia dikeluarkan karena dikasih dia seutas benang, itulah harta pertama bagi dia. Dibincangkan sedikit kali pandangan mata atau pandangan pemikiran apa yang disampaikan Ustaz di siang hari ini kepada kita semuanya para ibu sekalian. Seterusnya apalagi ujung waja'ala lakumus sam'a wal absar. Yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita mendengar, hanya mendengar, walaupun Bu nampak ibu melotot mata anak bayi itu nggak bisa melihat itu, dilihat di dalam satu medis 3 bulan sampai 4 bulan 5 bulan masih bagus dia melihat itu, walaupun berkali-kali kita bikin sama anak itu, jelembang, nggak akan nampaknya itu tak usah bikin.
usah celupa sebelum dia umur lewat 3 bulan, Bu. Maka yang mendengar cuma maka nangis dia sekampung itu untuk ngomong anak ini. Nggak mau diam. Tapi dipanggil mama jauh dari sana. Iya nang, datanglah aku nang. Dengarnya suara itu, oh mamaku, diam dia. Seolah-olah suara perempuan. Iya nang, itu Tuhannya ketika itu. Seperti itu penuntutan ilmu bagi anak bayi ketika lahir di atas dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terus sampai 3 bulan, bisa lagi dia melihat, ditengok dia kita, nampaklah dia, ketawa-ketawa dia, yang nggak lucu pun ketawa dia. Jatuh gelas teh manis dan semeja, jatuh dari gelas, ketawa dia, kita sudah mengamuk. Diulangi lagi di gelas, entah berapa gelas jatuh, sehingga tahu dia bahwasanya gelas jatuh dari meja, dari dalamnya itu ada teh manis. Ilmu bagi dia. Makanya anak-anak kalau waktu kecil dicoret-coretnya, dibikinnya dari ini itu gambar bulat segini, satu lagi ini gambar ayah, ini gambar mak, padahal yang boleh dia bilang namanya. Seperti itulah anak-anak itu mengambil ilmu seperti kita sekarang ini, seperti ibu-ibu. Seterusnya yang ketiga apa katanya? Al-afidah, artinya nur, nurani atau hati. Ketika dia sudah berapa, baru boleh kita bilang hati-hati ya. Itu jangan ya nak, setelah dia berhati. Di ujung daripada ini, ibu-ibu sekalian, sedikit dan lama-lama. Rata yang mau pulang ini mau masak lagi, bapak kerja kan bu? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu mau berterima kasih atas yang kuterangkan ini sama kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, para jamaah Majelis Taklim Al-Munawwarah, mari kita belajar, mari kita renungkan apa yang disampaikan Ustaz hari ini. Kiranya ini saja, 10 dari tangan, 11 dengan mata kepala. Mohon ampun selalu kepada Allah kalau ada salah silap apa yang disampaikan. Kiranya semuanya kita bisa untuk maafkan Ustaz. Maaf. Nanti kok masalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.